viral. Ada yang komentari katanya Nabi itu nggak pernah ngajarin doa kunut dalam kunut subuh. Yang diajarin Nabi itu yang sahih itu katanya ketika diajaran kepada cucunya itu adalah doa kunut witir, bukan kunut, nggak ada katanya kunut subuh gitu. Gimana Anda gitu? Iya, baik. Jadi begini, Imamul Haddad Mujaddid Islam abad 12 Hijriah, sufi besar dari Hadramaut dari Yaman, dalam kitabnya Risalatul Mu'awana beliau menyampaikan, wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi fi zahirihi wala batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahad fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin fa in ajazta an syai'in min dhalik fa alayka birruju'i ila man amarakallahu ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Imamul Haddad, tidak semua orang bisa main comot-comot untuk menyelesaikan problem yang menimpa dia, baik lahir maupun batin, langsung comot dari Quran dan dari hadis. Sebab itu adalah tugas daripada ulama-ulama, khusus sama ulama-ulama yang mendalam ilmunya, semacam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya daripada mujtahid. Bila kita tidak mampu pada kelas langsung ambil dari Quran dan hadis, maka kita turun pada ajaran yang disuruh oleh Al-Quran, yaitu ikuti aja perintah Quran, di mana Al-Quran disuruh kita ngikut ama ulama dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika Anda tidak tahu. Maka bagaimana berkenaan kunut subuh kalau ada orang bilang nggak ada itu kunut subuh? Itu Imam Syafi'i itu pinter. Dari umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i. Umur 10 tahun hafal kitab namanya Al-Muwatta. Kurang lebih hampir 4.000 hadisnya. 9 hari selesai menghafal, bukan membaca. Imam Syafi'i. Jadi mufti umur 15 tahun. Gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Udah Syafi'i jawab sendiri aja, ente punya ilmu ini pakai nanya-nanya mulu. Jawab aja. Umur 15 tahun jadi profesor. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, hafal hadis 1 juta hadis. Ini muridnya. Gimana gurunya? Begitu. Lalu kalau kata Imam Syafi'i kunut subuh ada, lalu kita mau bantah, siapa kita, siapa Imam Syafi'i? Kalau saya disuruh ikut Imam Syafi'i atau Anda? Kalau saya begitu, saya lebih milih Imam Syafi'i yang alim, kabir. Ramadan aja tadarus Quran, khatam Quran 60 kali khatam satu Ramadan. Dalam sholatnya doang, di luar sholat jangan ditanya. Bisa 100 kali selama Ramadan. Imam Syafi'i. Loh, hebat kayak begitu. Jadi kalau ada orang bilang mana ada kunut subuh, ini karena dia kurang paham. Begitu. Kami ini tidak ada mengambil sendiri. Oh, kita orang awam, ikutlah ulama. Ulama udah bilang ada kunut subuh, Allah Madinah dan seterusnya. Bacaan itu macam-macam. Kalau yang tadi Allah Madinah Sayyidina Hasan itu diajarkan saat doa zikir kunut dalam witir.
bacaan itu. Apakah dalam witir doang ini nggak boleh dibaca dalam kunut subuh sama-sama? Nah, inilah tugas mereka, ulama-ulama yang mendalam, ahli ijtihad. Nggak bisa kita satu hadis langsung nyimpulin, itu bakal menjadi masalah. Begitu. Hadis sahih, nih begini hadis sahih. Ada hadisnya sahih, boleh dicek sama siapa aja yang mengenal hadis ini. Afqaral hajim wal mahjum, batal puasa orang yang bekam dan yang dibekam. Maknanya begitu. Hadis ini sahih, hadis ini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak batal dengan kita donor darah ya, donor darah, PMI itu apa? Donor darah. Iya, suntik atau apalah begitu, bekam, enggak batal. Ibnul Jarud karena mendengar Imam Syafi'i mata sohal hadis fahuwa madhabi, bila hadis itu sahih itulah madhabku, lalu memasukkan di dalam madhab Syafi'i oleh Imam Ibnul Jarud. Saya lupa nama kitabnya, namanya Al-Muntaqo kalau nggak salah, agak tebal segini nih kitabnya, saya lupa itu, Al-Muntaqo kalau tidak salah, Ibnul Jarud. Itu beliau mengatakan bahwa ini madhab Syafi'i ini batal, ditentang oleh semua ulama. Enggak begitu, Imam Syafi'i juga tahu di sini, tapi udah mansukh, udah diamandemen sama Nabi. Ada hadis lagi, la yuftirul hajim lahjum, tidak batal puasa orang yang berbekam, jadi hanya dia bakal lemas, makruh aja, makruh berbekam itu. Nah, karena itu ulama-ulama Syafi'i itu udah menjelaskan panjang lebar tentang ini, dan kita sebetulnya kurang tertarik untuk membedah terkait kunut subuh ini. Kita pribadi kurang tertarik oleh karena kita ini membedah kitab, dan di kitab itu ada pembahasan tentang kunut. Maka mau tidak mau kita sampaikan ini loh dalil-dalil tokoh-tokoh besar Syafi'i, bukan dalam rangka mengangkat sesuatu yang dulu udah pernah diangkat, ngapain diangkat lagi, bukan, karena kita kajian. Kalau kita nggak sampaikan hadis-hadisnya begitu, nanti kita ini namanya kitmanul ilmi, ngumpetin ilmu, dan kita dosa, dilarang. Apa yang guru kita sampaikan saat kajian daripada Fathul Muin ini, maka kita sampaikan, dan ini hal yang paling penting di dalam kajian. Jadi sehingga kunut subuh bisa dilihat daripada Khudaqus Syafi'i. Ya, kesalahannya seperti apa yang dulu juga pernah diterangkan. Yang kalimat aibunaya muhdasun, anakku bid'ah. Yang bid'ah apa? Dan kita udah jelasin. Yang bid'ah adalah pertanyaannya, bukan kunut subuhnya. Jadi singkatnya, kunut subuh ini adalah bukan pada perkara wajib dalam sholat, hanya perkara sunat saja. Kalaulah Anda barangkali tidak suka dengan kunut subuh, tak mengapa. Ulama Syafi'i hanya mengatakan kunut ini kayak kaki, dan ini bukan karangan saya, kayak kaki. Bisa dilihat kitab karya ulama besar Nusantara, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya daripada Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, gurunya Mbah Holil Bangkalan, dan masih banyak. Begitu Syekh Nawawi Al-Benteng tulisan di dalam kitab nih, biar Anda paham apa itu sunnah ab'ad, apa hayat, apa itu rukun, dijelaskan. Semuanya ada keterangannya. Jadi sehingga kalau kita alergi sama kunut subuh, enggak apa-apa. Dalam agama tidak wajib sholat kita sah, hanya orang kalau diibaratkan orang nggak ada kakinya. Kalau ada orang nggak ada kakinya, masih dipanggil orang nggak? Nggak ada kakinya, orang bukan? Nggak ada kakinya, orang bukan? Sempurna nggak? Enggak. Kenapa enggak? Nggak ada kakinya. Orang sholat subuh nggak pakai kunut, sah nggak? Nah, ini yang harus difahami. Sah kok Anda nggak kunut, tapi sempurna nggak? Ya kurang. Begitu, kurang sempurna. Kita tidak mengatakan Anda tidak sah, Anda kurang sempurna. Bagaimana biar sempurna yang nggak ada kakinya? Kasih kaki palsu, namanya sujud sahwi. Ini agama ini mudah dan tidak rumit, begitu. Jadi singkatnya,
Sudah kita jelasin dari dalil kunut subuh begitu, dan kita sudah jelaskan sejelas-jelasnya, dan semua itu dijelaskan panjang lebar oleh ulama-ulama besar Syafi'i. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' daripada Imam Nawawi pada syarah Muhadzabnya, atau bisa dilihat dalam kitab Al-Bayan, bukan sekolah Al-Bayan, kitab Al-Bayan, syarah daripada Muhadzab karya Imam Al-Umrani. Bisa dilihat dalam kitab Nihayatul Matlab karya daripada Imam Al-Haramain. Ini kitab-kitab tua, udah 1000 tahun yang lalu. Apalagi kitab yang belakangan, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Nihayatul Muhtaj, Imam Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, dan seterusnya. Ala kulli hal, kunut subuh ulama Syafi'i dan ulama Madzhab Malik mengata sunnah, dan ulama tidak bakal sembarangan ngomongin sunnah. Mereka telah mumpuni dalam bidangnya. Siapa kita yang Islam baru kemarin sore lalu membantah ini Imam Syafi'i? Siapa kita? Ini ulama amat sangat luar biasa, madhabnya aja kemana-mana. Ini Imam Syafi'i ini ilmunya luar biasa. Dan kawan-kawan majelis kita udah ziarah ke Imam Syafi'i ke Mesir, makamnya di Mesir, makamnya di Mesir. Dan ada alhamdulillah kawan-kawan majelis banyak ziarah ke Imam Syafi'i. Ini ulama amat sangat luar biasa, ulama. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian. Sudah ya, baik kalau sudah.